Nanti saya masih tetap bisa share screen ya, Bisa. Oke, thank you. Ya. Oke, kita lanjut anak hebat ya. Siva sudah datang, Areta. Halo Areta. Ya kedengaran ya. Nenden ini siapa ya? Namanya Mas siapa ya? Ada Rizky. Iya, maaf ya, belum terlalu hafal nama-namanya. Rasyad, halo Rasyad. Assalamualaikum. Ya, semuanya, halo semuanya. Bu Maru sudah menyapa satu-satu. Mohon maaf karena muridnya banyak sekali dan alhamdulillah semuanya semangat belajar. Kira-kira ini sudah berapa ininya Pak Fe yang masuk Pak Fe? Masih 45 partisipannya. Kita tunggu sebentar ya. Kita sudah menyiapkan alat dan bahannya, nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah siap, Salman? Sudah, Bu. Yulia sudah siap? Sudah ya. Oke, anak hebat. Oh, Nuri dan Sekar. Oh, Nuri dan Sekar. Hubungannya deketan ya? Nurul boleh tuh ngobrol sama muridnya kalau kangen ya. Wow, keren sekali. Ada Mas Riko. Kalian sudah membaca buku tematik 5I halaman 4 sampai dengan 5? Sudah dibaca di rumah? Sudah. Hari ini agenda kita apa, nak? Udah Melakukan apa? eksperimen, Bu. Betul, eksperimen. Baik, meskipun teman-teman kalian 47 yang bisa hadir saat ini, Ibu akan memulainya. Maret akan memulainya. Yuk kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sangat terbatas di Zoom meeting ini. Ibu akan mulai dengan membuka materi pertama. Bu Maret buka ya, coba perhatikan dulu. Bu Maret suaranya yang lain. Kenapa kok mut-mut sendiri dia? Ya, saya mute all. Saya matiin. Oh, pantes. Oke. Baik, anak hebat. Bismillah. Bu Maret akan memulai materi hari ini tentang zat tunggal dan zat campuran. Coba kita lihat ya. Seperti yang sudah kalian baca terlebih dahulu, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang materi. Materi itu apa ya yang dimaksud dengan materi? Ada yang sudah tahu? Nah, kenapa? Iya, sebentar. Ada yang coret-coret, Rafif. Jangan coret-coret, Rafif. Pak Fe, hapus aja Pak Fe. Ada yang coret-coret tuh Pak Fe. Materi itu nanti Ibu akan memberikan pengertiannya. Sebelumnya Ibu akan buka diagramnya terlebih dahulu. Materi terbagi menjadi dua, yaitu ada zat campuran dan zat tunggal. Sedangkan zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Contohnya zat tunggal itu, contohnya air, oksigen, karbon, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk
Pak Fe, tolong dihapus dong. Bentar, saya lupa ini kemana ya, lupa. Iya, depend. Aku gak concern nih kalau begini. Depend, Pak Fe. Ya. Yang ada tulisannya ballpoint. Di mana? Ada tulisannya ballpen, itu ada eraser. Oke, aku yang hapus aja deh. Bisa jawab, bisa. Ya, dah. Oke, sip. Nah, kemudian Ibu ulang lagi ya. Untuk untuk zat campuran yang terbagi menjadi homogen dan heterogen. Untuk homogen, contohnya adalah larutan air garam. Nanti akan kita praktekkan. Ya, apa sih yang dimaksud homogen itu? Kemudian yang kedua adalah heterogen. Contohnya ada 2 macam heterogen. Ada yang berbentuk koloid dan suspensi. Nah, ini pengertiannya. Seperti yang ada di buku kalian, jika sudah kalian baca materi itu, segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi misalnya nih, Bu Maret ini di depan kalian ada gula, ada garam, ada air. Nah, itu disebut materi. Segala sesuatu yang mempunyai massa. Massa itu apa? Berat, ya. Dan menempati ruangan. Menempati ruang apa? Misalnya ditaruh di gelas, itu ruangnya adalah gelas. Begitu ya. Ditaruh di mangkok, tempatnya mangkok, itu ruangnya. Itu ya. Kemudian zat tunggal. Untuk zat tunggal, yang dimaksud dengan zat tunggal yaitu zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat yang sifatnya sama. Misalnya nih air. Ya air ya itu sifatnya air, sifatnya cair, semacam itu. Kalau garam ya garam itu sifatnya benda padat seperti itu, gitu ya. Sedangkan zat campuran, zat yang terdiri dari gabungan. Namanya campuran berarti gabungan antara 2 atau lebih zat tunggal dan yang berbeda. Misalnya tadi nanti kita uji coba ya, nanti air laut. Di air laut itu jika dirasakan kan rasanya asin. Karena air laut itu campuran dari air dengan garam. Tentu saja ada zat-zat yang lainnya lagi. Nah, itu disebut zat campuran. Sampai sini, ada yang masih bingung? Tidak. Jelas ya, Mas? Oke. Ibu buka slide yang berikutnya. Sedangkan campuran homogen itu campuran dari 2 atau lebih zat tunggal yang tercampur merata. Jadi ketika dicampur akan menyatu. Tidak ada keterpisahan begitu. Ya, yang memiliki sifat sama. Contohnya air garam, ketika dicampur semuanya akan menyatu, bukan? Betul? Ya. Kalian ditutup sama Pak Fe ya. Kemudian air sirup. Air sirup itu ketika kalian campur, sirup dicampurkan dengan air biasa, maka akan larut. Tidak ada yang mengendap, tidak ada yang bagian yang terpisah. Seperti itu. Itu disebut homogen. Tercampur secara merata. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran dari 2 atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur merata. Jadi meskipun diaduk pertama kali bercampur, namun beberapa waktu kemudian akan terjadi endapan. Jadi akan memisahkan diri dari air. Misalnya tadi contohnya air dengan pasir. Nanti kita uji coba ya, dipastikan oh benar tidak nih ya apa teorinya. Kemudian air dengan kopi, ketika dicampur nanti apa yang terjadi? Kalau yang sudah ada teorinya, air dengan kopi itu merupakan campuran heterogen. Nah, sekarang kita buktikan, ini teorinya singkat saja, namun insya Allah akan bermanfaat sekali dalam kehidupan kalian. Yuk, anak-anak hebat, sekarang kita, Bu Maret stop screen-nya terlebih dahulu. Bu Maret ingin melihat kalian melakukan eksperimen, ya. Yuk. Oke, yang pertama kita uji coba. Tadi diagramnya tadi tentang zat tunggal terlebih dahulu.
Nah, buka zat tunggal dulu. Zat tunggal tadi adalah pengertiannya apa tadi? Tanpa ada campuran ya. Yang satu jenis saja. Contohnya adalah air putih ini. Air biasa ini ketika dituang, mereka karena tidak dicampur dengan apapun. Ini adalah zat tunggal, ya. Kemudian kalau garam itu adalah zat tunggal. Ini juga zat tunggal, belum tercampur apapun, ya. Nah, namun kalau air ini dicampur dengan, coba kita, kalian punya garam, ada garam di dalamnya? Di depan kalian ada garam? Ada, Bu. Garam secukupnya kita campur, kemudian pada awalnya sebelum diaduk memang belum tercampur secara menyeluruh. Namun ketika diaduk, yuk diaduk perlahan-lahan. Beberapa saat hingga tercampur larut semuanya. Dalam? Coba. Iya. Iya, coba satu ya. Sudah kalian aduk? Bentar, Bu. Sudah larut semuanya? Sudah larut ya? Adakah sisa di situ? Tidak ada sisa. Cicipi rasanya. Ya, gelasnya diangkat. Coba. Tunjukkan eksperimen kalian. Bu Maret ingin tahu kalian melakukan eksperimennya. Wah, keren. Coba dicicipi rasanya. Rasanya dicicipi. Bagaimana rasanya? Enak rasanya. Yoga sudah mencoba. Yoga coba keren. Nah, apakah ada endapannya setelah didiamkan, anak-anak? Ada sisa endapan nggak? Apakah sisa ada garamnya yang masih utuh di situ? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Campuran air dengan garam ini adalah termasuk apa? Zat tunggal atau zat campuran? Zat campuran, Bu. Campuran. Campurannya yang mana? Homogen atau heterogen? Kalau homogen, dia akan tercampur merata, tidak akan bersisa. Nah, ini namanya homogen. Bagus, keren. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, kita uji coba lagi. Sekarang dengan larutan gula. Dengan gula. Siapkan gulanya. Kalian dengan air yang baru lagi, sedikit saja, tidak usah penuh-penuh airnya, kita hemat airnya. Ya, kita larutkan dengan gula. Apa yang terjadi? Bim salabim. Nah, yuk diaduk. Setelah diaduk. Kalau gula, karena partikelnya ini juga agak lebih besar daripada garam, larutnya agak lama. Ya, tapi bisa larut tidak bersisa. Apalagi jika airnya pakai air hangat, akan lebih cepat larutnya. Ya. Ini agak lama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Aduk. Nah, ini sudah mulai mengecil nih, gulanya ya. Aduk semakin cepat. Sudah berhasil belum? Punya Bu Mara sudah larut, tidak ada sisanya, tidak ada butiran gulanya lagi. Punya kalian apakah sama punya Bu Mara? Sudah larut semuanya, tidak ada endapannya ya. Betul? Rasanya apa? Rasanya sudah dicicipi? Sudah. Rasanya manis? Ya. Nah, menurut kalian ini termasuk zat tunggal atau campuran?
Kalau campurannya masuk heterogen atau homogen? Homogen, ya betul. Karena homogen rata ya. Baik. Betul. Nah, kalau satu lagi air. Oke, ini spontan ya, Oke. Kita coba, gak enak nanti ngobrol. Kita coba sekarang air dengan tepung tapioka. Kalian memiliki tepung tapioka tidak? Ya, kita coba Anji. Aduk. Punya tepung kanji. Oke, sudah. Tepung kanjinya sudah diaduk dengan air. Apa yang terjadi ketika sudah diaduk? Campur ya? Bercampur. Tapi jika ditunggu sejenak, nanti apa yang akan terjadi? Kita diamkan dulu ya. Kita diamkan dulu. Kita buat yang lainnya dulu sambil menunggu ini didiamkan terlebih dahulu. Diamkan dulu. Kita ambil pasir dengan air. Pasirnya dimasukkan ke dalam air. Nih. Campur. Sudah pasirnya dengan air, Nak? Ya, kita campur. Sudah diaduk, pasirnya diaduk juga. Pasirnya diaduk. Iya. Sudah. Kalau sudah, untuk yang pasir dengan air, ini termasuk zat apa? Campuran. Campuran, Bu. Betul. Campurannya campuran apa? Heterogen. Nah, ini akan muncul endapan terpisah ya, tidak tercampur merata. Bagus. Nah, heterogen. Nah, kembali lagi ke apa ini? Larutan tepung tapiokanya. Apa yang larutan yang sudah kalian campur tadi, air dengan tepung tapioka? Karena bawah tidak campur rata. Tidak tercampur rata, pintar. Tapiokanya ini tapiokanya mengendap tidak milik kalian? Mengendap ke bawah, ya betul. Ini lihat, kalau kita lihat nih, endapannya ada di bawah. Ini tepung tapioka dengan air ini termasuk heterogen. Itu ya. Paham sampai sini? Nah, kalau dengan kopi, kalian sudah mencoba dengan kopi? Kopi apakah ini homogen atau heterogen? Silakan dicampur. Heterogen, Bu. Lalu kira, ayo. Bawah. Nggak usah banyak-banyak yang dituang, nggak usah banyak-banyak. Tuang kopinya. Tidak anaknya nggak iya masa gitu. Tuang kopinya diaduk-aduk. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu setelah diaduk-aduk, kita tunggu sebentar. Ini kopi, Bu Maret kopi. Kopi. Oh, Pak Fe tuh, Pak Fe ngopi, guys.
Maret ini pakai air mentah, Pak B. Jadi dicoba kopinya. Sudah dituang kopinya. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Garda diminum ya, Garda ya. Ini asam. Ingin ngopi pakainya air panas biar Air enak panas. kopinya ya. Punya Restu. Restu kenapa ditutup pakai itu? Ditutup pakai Apa Wih, Garda diminum, Garda. Masya Allah. kopi bos. Mantap. Nah, apa yang terjadi dengan larutan air dengan kopi? Apakah mengendap atau tidak? endapan, Bu. Endap, Bu. Endap. Artinya bila larutan ini termasuk zat apa? Heterogen. Campurannya heterogen. Betul sekali. Artinya kalian sudah sangat paham sekali. Mantap. Gampang ya materi hari ini ya. Iya, Bu. Nah, tadi Bu Maret tadi kan nge-share ada campuran itu ada larutan koloid, ada suspensi Bu, ada apa namanya nih ya, seperti ini tadi. Coba ya Ibu share screen lagi. Sebentar Ibu share screen kembali. Nah, coba kalian lihat di layar ini. Di larutan heterogen terpecah menjadi adalah koloid, ada suspensi. Kalian pernah mainan slime kan? Pernah. Pernah ada macam itu termasuk benda cair atau benda padat. Begitu ya pertanyaan Maret ya? Cair, Bu. Hanya yang menjawab benda cair, ada yang menjawab benda padat. Tidak Ibu salahkan karena materi kalian belum sampai di sana. Nah, sebenarnya slime ini termasuk koloid, yaitu campuran antara benda padat dengan benda cair. Jadi makanya dia disebut padat juga tidak, disebut cair juga tidak. Ini disebut koloid. Paham ya? Sama dengan tepung tapioka ini atau adonan kue. Adonan kue itu juga heterogen, tapi termasuknya koloid, gitu ya. Ya. Kalau suspensi, tolong perhatikan kembali, fokus kembali. Untuk suspensi, contohnya itu adalah obat. Apakah kalian pernah ke dokter, kemudian sakit, misalnya batuk atau pilek, diberikan obat Bu Dokter, awalnya di botol itu ada serbuk. Kemudian ini dikasih air ya Bu ya, sebatas ada ukuran tertentu, kemudian harus dikocok. Nah, serbuk tadi yang diberikan cairan, diberikan air, akan menyatu beberapa saat. Itu disebut suspensi. Aslinya itu benda padat, kemudian dilarutkan. Tapi lama-kelamaan pasti akan mendapat. Itu namanya suspensi. Pernah minum obat yang dicairkan seperti itu? Biasanya waktu kecil ya, waktu adik-adik kalian waktu kecil, waktu bayi, begitu minum obatnya seperti itu. Biasanya obatnya itu berbentuk tablet, kemudian dihancurkan sampai lembut, sampai halus. Karena adik kecil tidak bisa minum obat berbentuk tablet, akhirnya dilarutkan, dijadikan sirup. Oke, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Restu mungkin ingin bertanya? Udah jadi. Garda, ada pertanyaan? Ya. Tidak. Fahri, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sudah jelas semuanya? Rifki mungkin ada pertanyaan? Neta, Bilal? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau sudah jelas, Ibu akan bukan memberikan tugas, tapi mengajak kalian untuk lebih lebih untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba nanti kalian di rumah
buat tabel semacam ini. Tolong dicatat, yuk dicatat sekarang ini. Buat coret-coretan saja. Tugas kalian adalah mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran di sekitar kalian. Sebutkan 10 macam benda. Ibu Maret hanya memberikan contoh, tabelnya ada 7, tapi Ibu minta 10. Misalnya, nama bendanya air es, misalnya ya. Nah, zat penyusunya itu kan terdiri dari air, berarti air. Dan ini Cek. bendanya termasuk zat. Cek, Bu Maret. Bu Maret. Ya, Pak. Ini waktunya udah mau habis. 9 Ya, menit siap. lagi. Ini sudah terakhir, Pak. Oke, siap. Contoh kedua, misalnya larutan kopi. Penyusunnya tadi apa? Air dengan kopi. Ada lagi nggak? Misalnya ditambahin susu, misalnya begitu. Terserah kalian ya. Nah, ini kalau air dengan kopi saja termasuk zat campurannya heterogen. Tugas kalian membuat 10 ya. Bendanya ada 10. Sampai di sini paham? Paham ya? Akan share kembali. Jangan khawatir. Tabelnya ada nama benda, zat penyusun, dan penggolongan benda. Sampai di sini Ibu cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maret. Bu Maret 10 benda ya. 10 nama benda Bu Maret ya. Kenapa, Pak? 10 nama benda ya. Ya, 10 nama benda. Di luar dari contoh ini. Penyusunnya dan ini contohnya seperti ini, Pak. Ya, maksudnya Yang di luar. termasuk ini termasuk termasuk penggolongannya berapa? Ya, termasuk 2 ini ya. Contohnya ya. Jadi 10 berarti tambah. Ya, termasuk tambah 8 lagi campuran ya. atau homogen. Kenapa, Pak? Nama bendanya 8 apa 10 di luar dari contoh ini? Oh, bikin aja 10. Ini kan hanya contoh. Mulai ini jangan diikutin nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau kalian kan sudah eksperimen boleh diikutin gitu ya. Boleh, monggo silakan. Pokoknya sampai 10. Dalam tabel itu isinya 10. Berarti Oke. 10 nama benda ya. Ya, Pak. Oke. Sudah paham ya, Nak ya? Udah ya. Nah, oke. Maksimal jam 8 malam. Terima Siap. kasih. Terima kasih juga Bu Maret. See you. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok mengingatkan besok ada bahasa Arab Zoom ya. Kita Zoom lagi nih bahasa Arab Oh, besok. lagi, Pak. Ya, Pak. Oke. Siap, insya Allah kita record, kita rekam ya. Yang nggak bisa hadir, insya Allah bisa lihat rekaman kita. Pak Fe mau Zoom difoto hari ini. dulu nggak nih, Pak Fe? Foto. Ini mau difoto nggak nih? Boleh. Bisa. Kita foto. Kita foto ya, kita foto. 3 kali foto ya, karena ada 3 ruang. Oke, bentar ya. Kameranya dibuka. Semuanya dinyalain kameranya. Restu. Maaf, ini siapa nih atas nama Heni Sukmawati. Berli, nyalain Berli. Berli, Berla. Loh, Bu Ida yang ikut. Masya Allah, ada Bu Ida. Iya, Ada Bu Pak. Ida. Ikut kalian, Bu Ida. Masya Allah. Ada Oke, bintang bentar. tamu ini. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Heni Yang kedua. Sukmawati kok diberikan. Bentar, yang kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nggak bisa Zoom, Bu. Sekali lagi, Tony Zulfa nih belum nyala nih. Ayo. Saran tadi Zulfa. Oke, bisa. Foto ya sekali lagi ya. 1, Ganteng dong. 2, Yang ganteng dong. Salman kakinya, Sip, Salman sudah turun. selesai Bu Maret. Nah, Rosat. Oke, Bu Maret sudah. Oke. Oke, Terima kasih. Waktunya Siap. tinggal 5 detik lagi. sami-sami 5 menit. Ya, kita ditutup Maret. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.